namanya Syafa Tigaya, NPM 18050001. Saya dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya menjelaskan materi mengenai tipe data dan operator. Nah, yang pertama itu pengertian data. Apa sih data itu? Data adalah kelompok simbol-simbol yang teratur dan mewakili kuantitas, tindakan, dan sebagainya. Data belum mempunyai arti apabila belum diolah. Dalam bentuk umum, data itu mewakili angka, karakter, dan simbol-simbol lain yang fungsinya itu sebagai masukan untuk proses komputer. Dalam bentuk umum, data itu mewakili angka, karakter, dan simbol-simbol lain yang fungsinya itu sebagai masukan untuk proses komputer. Selanjutnya ada jenis data dalam setiap bahasa. Nah, jenis data dalam setiap bahasa ini ada 3. Yang pertama itu data numerik atau bilangan, yang kedua itu data string, yang ketiga itu data logika. Nah, kalau data numerik itu jenis data yang digunakan dalam proses aritmatika atau matematika. Nah, yang kedua itu data string. Data string itu jenis data yang dapat terdiri dari berbagai macam karakter. Nah, yang ketiga itu data logika. Nah, data logika ini data yang hanya terdiri dari 2 satuan, yaitu benar atau salah. Nah, selanjutnya itu ada identifier. Identifier atau pengenalan adalah nama yang diberikan untuk nama variabel, nama konstanta, nama fungsi, nama objek, nama metode, nama kelas, dan objek yang lain yang didefinisikan oleh pemrograman. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan daftar lengkap kata kunci C. Nah, bisa dilihat di sini ada daftar kata kunci C++. Dalam bahasa pemrograman C sifatnya case sensitif. Artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda artinya. Nah, walaupun diperbolehkan identifier terdiri dari karakter alfabet, underscore, dan digit desimal. Nah, di sini ada contoh identifier penulisan yang benar dan penulisan yang salah. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam penulisan identifier. Di sini ada 4. Yang pertama itu terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf atau underscore atau tanda dolar. Nah, terus yang kedua itu tidak boleh mengandung spasi dan simbol-simbol khusus, kecuali garis bawah, underscore, atau tanda dolar. Selanjutnya yang ketiga itu panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Tetapi sebaiknya sependek mungkin, minimal 1 karakter. Selanjutnya itu konstanta. Apa sih pengertian konstanta? Konstanta itu sebuah nama tempat penyimpanan sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak dapat diubah. Nah, udah 3. Dalam melakukan pemrograman ini ada 2 tipe konstanta, yaitu konstanta bilangan dan konstanta teks atau string. Konstanta bilangan yaitu suatu konstanta yang nilai tetapnya berupa bilangan. Konstanta bilangan ini terbagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama bilangan bulat, yang kedua ada bilangan real. Nah, yang bilangan bulat ini merupakan sebuah konstanta yang nilai tetapnya berupa bilangan bulat. Stop dulu. Yang kedua itu konstanta bilangan real. Nah, konstanta bilangan real ini dibagi menjadi 2, yaitu konstanta data bilangan desimal berpresisi tunggal dan konstanta yang berpresisi ganda. Nah, yang kedua itu ada konstanta teks. Nah, konstanta teks ini dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama konstanta data karakter, yang kedua konstanta data string. Nah,
komputer. Nah, tabel ini adalah rangkaian karakter SKP. Nah, selanjutnya ini adalah tabel karakter khusus. Selanjutnya itu ada variabel. Variabel adalah suatu lambang dari sebuah lokasi yang berada di memori utama komputer yang dapat berisi suatu nilai. Berdasarkan pada jenis data yang disimpan pada variabel, yaitu ada dua, ada variabel numerik dan ada variabel teks. Berdasarkan pada lokasi dan waktu pengaksesnya, variabel dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu variabel lokal dan variabel global. Selanjutnya deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel itu adalah proses untuk menyebutkan karakteristik variabel seperti nama, tipe data, jangkauan, dan masa hidup. Nah, selanjutnya itu kelas variabel. Nah, selain berdasarkan tipe datanya, sebuah variabel juga berdasarkan kelas penyimpanan, yaitu ada 4. Yang pertama itu variabel lokal atau otomatis, dan yang kedua itu variabel eksternal, dan yang ketiga itu ada variabel statis, dan yang terakhir itu ada variabel register. Selanjutnya itu tipe data. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting. Nah, kenapa? Karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Nah, selanjutnya itu jenis tipe data ada dua, ada tipe dasar atau primitif dan tipe bentukan atau referensi. Nah, tetapi dalam bahasa C terdapat 5 tipe, yaitu ada int, char, float, double, dan pop. Nah, sedangkan dalam bahasa pemrograman lain seperti Java, nah itu memiliki tipe data yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tipe data primitif dan referensi. Nah, jadi di sini ada tabel tipe data 16 bit dalam C. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ini tabel tipe data 32 bit dalam C. Nah, jadi ini adalah format tipe data dalam C. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi tipe data dan operator. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.